dengan ekonomi digital di pedesaan ya gitu, berkaitan dengan apa yang sudah dilakukan oleh Pak Siswoyo bersama dengan tim dan juga kami juga gitu ya di Cianjur untuk mengubah dan membuka kembali mindset Bapak dan Ibu bahwa di pedesaan juga bisa loh untuk bisa menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Nah, Pak Siswoyo sudah bergabung dengan kami. Tes, masih di unmute Pak suaranya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Raka yang Waalaikumsalam. memberikan kesempatan untuk kami. Saya langsung saja share. Ya, Pak, sudah terlihat. Ya, ya baik. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih pada Bapak dan Ibu ini sharing saja. Jadi kebetulan saya pensiun di desa. Nah, kemudian Pak Gatot ternyata nggak suka kalau saya ngendon aja di desa. Jadi saya diberi satu tantangan untuk mengembangkan pedesaan. Ini satu program yang kerjasama antara Gema dengan Politeknik Jatiluhur. Jadi satu kajian tentang entrepreneurship desa ya ini saya kira. Ya, jadi tagline-nya sangat sederhana. Jadi gak usah merantau, bikin desa jadi keren dan cuan. Pakai AI dan skill digital. Ya, jadi memang ini kita mencoba bahwa nggak ada orang-orang yang mudik langsung ke desa. Jadi mungkin kampusnya nanti juga tidak seperti kampus-kampus yang lain. Jadi kita coba manfaatkan apa yang ada di desa. Jadi pilot ini ada di desa Bebojong di Cianjur. Muncul ini berawal dari kita melihat satu kondisi ya, adanya kesenjangan ya, pendidikan antara wilayah perkotaan dan pedesaan. Jadi dari sisi itulah kita melihat dari BNSP, BPS, kita lihat angka partisipasi kasar pendidikan tinggi. Kalau kita lihat di wilayah perkotaan itu APK-nya bisa 38,4, tapi setelah kita lihat ke desa, turun drastis hanya mencapai 21,6%. Nah, perbedaan inilah yang bukan hanya sekedar statistik, tapi satu cerminan tantangan besar yang dihadapi pedesaan untuk bagaimana mereka mampu mengakses pendidikan tinggi dan berkualitas. Saya kira tadi PEN sudah memberikan membuka kita dengan teknologi ternyata itu bisa kita lakukan. Dari data yang slide tadi, berarti menjadi satu akar masalah kualitas dalam data dan tantangan utama bagi kita. Di mana kalau kita lihat komposisi tingkat pendidikan penduduk pedesaan 15 tahun ke atas, ternyata lebih rendah lagi, menunjukkan angka yang hanya sekitar 5,48%. Sementara SD, SMP, SMA sudah tinggi. Nah, ini saya kira satu tantangan bagi kita menjadi serius sehingga kehilangan critical mass atau masa kritis SDM yang dibutuhkan. Jadi pada saat ingat saya waktu mengembangkan beasiswa unggulan sebenarnya itu bahwa perlu memberikan peluang orang-orang kreatif di satu tempat sehingga dia bisa membantu memikirkan perkembangan daerahnya. Nah, ini saya kira satu hal yang memang perlu kita lakukan satu terobosan ya, terobosan untuk bagaimana kita mengangkat kondisi desa itu menjadi lebih terbuka dengan adanya teknologi yang berkembang. Jadi jangan sampai anak-anak desa itu hanya sebagai penonton aja. Dia tidak bisa berbuat apa-apa. Nah, ini saya kira satu hal yang menjadi concern dari
kita. Nah, atas dasar itu perlu adanya suatu terobosan kolaboratif saya kira. Kalau hanya dari Gemma saja saya kira tidak bisa. Makanya kita perlu melakukan educate to elevate ya. Jadi bagaimana kita membuat satu kelompok anak-anak muda yang bisa sebagai pionir untuk bisa melihat desa dengan potensinya. Nah, ini saya kira filosofi ini sangat related dengan Gema, dengan moto educate to elevate ya. Jadi mendidik untuk mengangkat kesejahteraan. Nah, atas dasar itulah maka kita mencoba dengan Politeknik Jatiluhur untuk mengambil program D4 Digital Marketing. Nah, kami memilih ini karena apa? Supaya dengan keahlian ini anak-anak desa bisa melihat desanya dan membuka isolasi daerahnya. Bisa dibuka sehingga terlihat bahwa ada potensi-potensi yang bisa dikembangkan. Nah, kita karena di desa sehingga kita lebih sederhana program ini dengan hybrid learning jadi antara online dan praktek langsung. Jangan pendekatan project based learning. Jadi anak-anak memang sekarang mereka dapat teori langsung latihan praktek. Teori langsung latihan. Nah, inilah satu project di mana kita mencoba anak-anak itu mulai senang. Nah, dengan harapan bahwa mereka nanti setelah diberi satu kemampuan digital marketing, dia akan mencoba secara kelompok mengeksplorasi komoditas unggulannya. Mereka akan mencoba melihat apa peternakan, perikanan, atau UMKM yang ada. Kemudian kita ajari bagaimana menganalisis pasarnya, kemudian kompetitornya kayak apa, dan kira-kira ekonomi sirkularnya nanti kayak apa. Sehingga mereka akan fokus memilih, oh ini akan menjadi satu produk unggulan yang nantinya akan mereka angkat. Nah, kemudian dia akan mencoba membranding, kemudian kita latih bagaimana membuat satu storytelling bahwa produk desa itu punya makna, punya hal yang menarik. Nah, terakhir hanya dia akan mencoba membuat satu produk itu di marketplace atau mereka mencoba membuat sendiri satu platformnya. Ini saya kira satu satu hal. Nah, ini gambaran bagaimana anak-anak nanti dia akan mencoba identifikasi produk pedesaan. Dia akan melihat apa saja sih yang ada di desa. Kemudian dia akan mencoba studi pasar dan melihat kompetitor. Dari sini mereka akan terlihat bahwa percaya diri bahwa produk di desa ternyata. Nah, kemudian bagaimana kita ajari mereka membuat satu desain logo, brandingnya, packagingnya. Kemudian kita latih juga untuk membuat storytelling produk dan konten yang mungkin dia akan diupload di TikTok, Instagram, Facebook, dan sebagainya. Nah, ini menjadi seluruh rangkaian-rangkaian project based learning yang sehingga itu akan menjadi satu titik tolak. Titik tolak bagaimana mereka nanti akan mencoba membuat satu pemasaran melalui digital. Nah, maka akan sebagai contoh katakanlah mungkin kita terpikir bahwa domba itu sudah kita arahkan ke frozen. Orang mau bikin sate, saya kira tinggal beli saja, tinggal bakar dengan komposisi bumbunya, leng-leng, gulai itu siap saja. Ini satu pemikiran di desa kalau kita genjot seperti itu. Nah, ini satu lah dampak dan harapannya bahwa tujuan akhir adalah anak-anak ini akan menjadi digital village leader lah di desanya. Dengan melalui project base ini mereka akan mencoba untuk memobilisasi sumber daya pedesaan ya. Sehingga orang bisa mengenal desa mereka, orang bisa mengenal produk-produk mereka, atau membantu UMKM untuk memasarkan desanya. Nah, ini secara singkat bahwa apa yang kita lakukan itu dalam rangka mencoba mengangkat ekonomi desa
menjadi lebih terbuka. Jadi untuk mengangkat dan mendidik anak mengangkat kesejahteraannya. Nah ini saya kira satu hal dan disinilah kira-kira kita sebagai latar belakang kenapa Gema mencoba masuk ke dalam area desa seperti itu. Nah, dalam program 4 tahun kita pada tahun pertama memang kita coba mereka diberikan dasar-dasar tentang digital marketing. Nah, sekarang sudah berjalan, mereka latihan membuat alur-alurnya berawal dari kelompok kecil membuat satu produk dia jual, kemudian ada aplikasi omsetku dia bisa masukkan ke situ. Nah, setelah tahun kedua saya kira mereka sudah mulai komplit ilmunya, mereka akan mencoba membeli masalah dan mencari solusinya. Nah, jadi sehingga mereka langsung terjun ke lapangan seperti alur tadi menganalisis potensi desa yang bisa kita kembangkan. Kemudian tahun ketiga, dalam satu tahun dia kan mencoba. Kemudian tahun ketiga dia mencoba real mengamati bisnisnya sehingga dia yakin bahwa kalau ini dalam 1 tahun 2 tahun kelihatan omsetnya baik dan lain, dia akan scale up pada tahun keempat dia akan mencoba investasi kemudian mencoba mengundang investor untuk presentasi apa yang dilakukan. Nah ini saya kira satu rangkaian-rangkaian rencana pemuda desa, tetapi dia juga punya akademis yang baik. Nah, ini saya kira satu langkah yang kita lakukan. Nah, sehingga profil lulusan itu yang kita harapkan pertama dia menjadi digital marketer lah. Dia bisa menguasai strategi pemasaran online untuk berbagai produk. Dan jika bisa sebagai e-commerce manager lah kalau dia bekerja mengelola produk online agridata analis karena dia di pedesaan dia bisa menganalisis data dan bisa memberikan satu masukan untuk optimalisasi dan pengembangan nilai. Kemudian dia juga mungkin mampu untuk berdiri sendiri sebagai travelpreneur di desa, menciptakan bisnis baru, mungkin bisa juga sebagai inisiator BUMDes dan Koperasi Merah Putih untuk mengembangkan bisnis di desanya lah. Sehingga harapannya setelah lulus tidak hanya ijazah, tapi dia juga membawa satu kemampuan untuk mandiri sebagai satu entrepreneur di desanya. Ini saya kira sehingga mereka tidak perlu merantau, tapi bikin desa jadi keren dan cuan pakai AI dan skill digital. Nah ini saya kira transformasi belajar dari desa ke dunia digital. Ini yang kita coba sekarang baru masuk 1 semester. Jadi nggak cuma jualan di pasar, tapi dia juga akan mencoba memanfaatkan sosial media untuk mengembangkan bisnisnya baik nasional dan internasional. Dan nggak cuma terima harga tengkulak, tapi dia bisa tentukan harga sendiri dengan bikin brand dan nilai tambah produk yang dia kembangkan. Dan semua itu diputuskan dengan data, tidak asal-asalan. Karena kita udah ajari bagaimana dia mengelola data. Ini saya kira satu hal yang Mesin ini kapasitasnya 100 kilo per jam, Pak. timnya mereka bisa lihat potensi desanya. Nah, ini sekarang ada satu mesin healer kecil, ini bisa lebih dimanfaatkan mereka. Kemudian dari situ juga kita ingin mencoba dari sisi kambing katakanlah. Nah, Totalnya segini, Pak. Ini nah, bagian Bapak. Baik, Nak. Terima kasih banyak. jadi rezeki kota, tapi tinggalnya di desa. Nah, ini saya kira harapan kita seperti itulah dari Gema. Nah, sehingga sebagai penutup, saya kira program ini memang kita berikan untuk bagaimana kita, Yayasan Gema, Politeknik Jatiluhur, dan saya sendiri memang di kampung juga ada rumah belajar pranasiswa, jadi untuk menampung anak-anak SMK untuk belajar di saya, titipan dari Pak Gatot juga.
Jadi kami tidak hanya meluluskan mahasiswa, kami ingin menciptakan teknopreneur yang berakar dari tanahnya sendiri, yaitu di desa mereka sendiri. Nah, kami membutuhkan mitra strategis untuk scaling up ya. Jadi begitu mereka berhasil, mungkin bisa diperbesar, besar. Ya, saya kira itu mari bersama-sama kita perluas program ini. Ini baru satu desa ya. Semoga bisa berkembang yang lain. Tapi kami berharap juga pada semester 2 atau itu kita anak-anak ini juga bisa dikirim ke luar negeri. Ini saya kira. Nah ini sekilas saya membantu Pak Gatot nih, mulai dari Dikmenjur, Biro Perencanaan. Jadi saya selalu dititipi anak-anak dari Gema Foundation, dari siswa SMK Program Perikanan, dari Unpad, dari SMK Program RPL. Ini saya juga ada 2 anak yang sedang ikut Golden Ticket, Pak Reza. Saya tantang dia untuk membuat aplikasi kandangku ya. Jadi untuk memonitor baik breeding maupun pengemukan domba. Jadi data-data seperti kapan kawin, kapan diprediksi lahir, kapan lahirnya, tagging data induknya, pejantannya, kemudian berapa pakan yang diberikan, kemudian pertambahan beratnya nanti seperti apa. Ini anak-anak RPL dari Sekolah Indramayu. Ini saya kira yang tugas saya di Cianjur adalah untuk memonitor, mengawal anak-anak ini dalam program Project Based Learning-nya. Ini saya kira satu hal yang saya di usia ini masih bisa ikut membangun vokasi. Saya kira itu dari saya. Semoga ada masukan karena ini masih baru. Jadi satu mau masuk 1 semester, baru 21 anak, dan saya lihat mereka sangat antusias ya. Dari tugas-tugas yang dia hasilkan, saya juga kaget luar biasa. Terima kasih, saya kira itu Pak Raka, dan mohon maaf kalau ada kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Siswoyo atas materi yang dipaparkan. Mohon izin, tadi sudah saya share juga materinya di kolom chat. Ya, Bagi Bapak Ibu, ada 2 hal yang kita bahas di kesempatan kali ini ya. Kalau tadi Pak Darmawan, Pak Gatot, juga Pak Resa berbicara soal sekolah Asia, lalu juga berbicara soal peluang kuliah dan juga metode pembelajaran yang ada di SMK Medlan. Nah, pasti ini sedikit berbeda materi yang dipaparkan berkaitan dengan apa yang sedang terjadi, dinamika yang sedang terjadi di pedesaan. Jadi, memang dalam pertemuan kali ini kita tidak hanya membahas soal sekolah Asia yang lengkapnya keluar saja, tapi juga kalau memang anak-anak di sekolah Bapak dan Ibu nih maunya tetap stay di tempat tinggalnya masing-masing sambil kuliah bisa ke PENS, tapi pengen juga memberdayakan tempat tinggalnya, desaannya yang ada di wilayah rumahnya masing-masing. Nah, itu bisa mempelajari materinya Pak Siswoyo ya, dan juga bisa menanyakan lebih lanjut kepada Pak Sis berkaitan dengan hal tersebut. Jadi ada 2 pola yang berbeda ya. Jadi kita tidak hanya fokus ke sekolah Asia, lengkapnya ke luar saja, tapi juga buat anak-anak yang mau stay di rumahnya masing-masing, menghasilkan sesuatu, nah bisa belajar ke Pak Sis berkaitan dengan hal tersebut. Jadi kalau ada yang mau ditanyakan, Bapak dan Ibu, dipersilakan. Atau ada yang mau didiskusikan berkaitan dengan apa yang sudah disampaikan oleh Pak Siswoyo. Materi sudah kami share di kolom chat ya, Bapak dan Ibu. Dipersilakan untuk bisa di-download materi-materi yang sudah dipaparkan oleh para narasumber kami. Dipersilakan. Pak Raka, usut tanya. Ya Pak, dipersilakan Pak. Pak Sis, ini barusan ada kontak dari Pak Wardani. Tanggal 3 Iya. sampai 5 Desember akan ada simposium ketahanan pangan dengan dukungan MBK bagi SMK Pertanian dan Kelautan. Nanti aku usul konsepnya Pak Sis sama apa yang udah kita kembangkan, dipresentasikan aja kalau ada linknya Pak. Itu ini Ya, Pak. masukan aja. Saya udah usul ke Pak Wardani ininya. Itu tambahannya Pak. Pak Sis. Terima kasih. Ya, makasih Pak. Nanti aku minta izin off ya, karena malam di sini.
Rangkumannya Ya, sama Baraka. ya. Tapi Bapak Ibu Selamat semuanya istirahat, terima Pak. kasih loh. Ya, Masukan-masukannya kita akan jalan bertahap aja. Terus nanti kita informasikan pada kawan-kawan semuanya. Itu sih. Terima kasih. Ya. Makasih Pak Baik. Gatot, selamat istirahat. kasih. Kasih Pak Gatot. Nanti rangkuman juga dan rekaman nanti akan kami share ya kepada semua pihak yang mungkin butuh informasi ini, karena informasi dari bapak-bapak narasumber dan juga Bu Juli nantinya pasti akan sangat berguna ya buat perkembangan pendidikan dan juga pengembangan SDM yang ada di Indonesia ini. Baik, saya mungkin akan alihkan terlebih dahulu